Kemudian untuk masalah recording, Zoom ini akan di-record oleh kami dan nanti akan di-share kepada peserta. Kemudian juga untuk masalah pertanyaan, nanti selagi beliau memaparkan materi, boleh langsung ketikkan saja pertanyaannya di kolom chat, atau nanti bisa bertanya langsung di akhir setelah beliau sudah selesai memaparkan materinya. Itu saja, mungkin ya waktu dan tempat saya persilakan Dok untuk memaparkan materi secara langsung. Oke, terima kasih Aldo untuk perkenalannya. Suaranya jelas kedengaran kan ya? Jelas terdengar. Oke. Sekali lagi juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir dalam pagi hari ini untuk kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya kalian bisa menyusun dengan skripsi supaya pada akhirnya itu angka 1 lulus dan 2 tepat waktu. Karena 2 hal itu yang terpenting sementara kan. Bagi kalian yang ingin berminat untuk publikasi, bagi kalian yang ingin one step further, itu mungkin nanti bisa dalam sesi yang berbeda. Cuma sekarang kita akan fokus dalam sebuah tema utama kita. Kalau misalnya kalian ingin masuk koas tepat waktu, yaitu menyusun skripsi. Oke, aku sadari bersama Aldo kemarin bahwa mungkin ini lebih ke arah kalian mungkin akan lebih ke arah personalized nanti dalam pertanyaannya, sehingga kalau misalnya kalian ingin bertanya nggak usah ragu-ragu, silakan aja langsung chat, atau misalnya nanti kita akan diskusi bareng di akhir apa saja kekhawatiran kalian dalam menyusun skripsi. Namun sesuai dengan apa yang ada di dalam poster, maka overview atau tema daripada pembahasan kita pada minggu pagi ini adalah yang pertama, bagaimana cara menentukan tema skripsi, dan yang kedua, sumber data dalam pengumpulan skripsi itu bisa apa aja. Ketiga, pitfalls apa aja atau lubang perangkap apa aja yang biasanya dibuat oleh para mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Dan terakhir adalah bagaimana kiat untuk lulus tepat waktu. Oke, jadi sebuah disclaimer dulu bahwa di dalam presentasi ini aku akan banyak memberikan contoh judul-judul daripada skripsi atau penelitian. Nah, contoh-contoh ini hanyalah sebuah ilustrasi yang aku pikirkan dalam otak aku, tapi tidak aku research lagi, sehingga kalau misalnya kalian ingin mengadopsi judul ini atau ingin memodifikasi judul ini, lakukan ini dengan resiko kalian sendiri, dalam artian nanti aku akan jabarkan bahwa kalian harus mencari research dulu ini judul-judulnya. Okay? Nah, kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu menentukan tema skripsi. Nah, sebelum kita membahas tema-tema skripsi, kita akan membahas dulu desain studi secara general, di mana desain studi yang disarankan adalah cross-sectional atau potong lintang, sehingga disarankan untuk tidak menggunakan desain yang lain. Mengapa? Karena nanti kita akan bahas mengapa menggunakan desain selain studi cross-sectional itu akan berpotensial untuk menunda kelulusan kalian secara tepat waktu. Jadi contoh-contoh judul potong lintang itu apa aja? Contohnya adalah misalnya kalian ingin meneliti Zoom fatigue atau kecapekan dalam menggunakan Zoom pada mahasiswa FK UPH 2017-18, misalnya. Studi mana yang bukan potong lintang? Pengaruh pemberian kopi terhadap kualitas tidur pada mahasiswa-mahasiswa FK UPH 2017-18. Di mana studi yang seperti ini merupakan studi dalam tanda petik eksperimental atau kuasi eksperimental kita bilangnya. Sehingga ini akan membutuhkan follow-up, ini akan membutuhkan desain yang lebih panjang lagi, sehingga ini tidak disarankan untuk sekarang, terutama dalam masa pandemi ini. Nah, Dok, kalau misalnya saya ingin pakai studi non-cross-sectional, boleh nggak, Dok? Boleh, namun dengan resiko masing-masing, yang ditanggung masing-masing. Contohnya, pengaruh kopi tadi, seperti aku bilang, itu adalah contoh penelitian yang legit ada, yang sudah pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Namun perlu diperhatikan sekali lagi, studi ini dilakukan sebelum pandemi COVID, di mana mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Dia dapat memfollow up temannya kayak, lu minum kopi gue, lu nggak minum kopi kan? Seperti itu. Sehingga dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana kalian sangat sulit untuk bertemu dengan teman sejawat kalian atau dengan teman seangkatan kalian, disarankan untuk tidak menggunakan desain studi seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan tema untuk skripsi? Perhatikan dulu tema utama daripada yang ada. Contohnya, IPD ada hemato-onko, endokrin, kardio, respi, propmed, gastro, atau kidney. Bedah ada orto, uro, bedah umum, bedah saraf, anak, obgyn, psikiatri, SSS seperti kulit, THT, mata, COVID-19 yang lagi dalam in-trend ini, dan others. Oke? Tema ini bisa kalian pilih sesuai dengan satu peminatan kalian,
atau kedua, sesuai dengan spesialisasi daripada dokter pembimbing kalian. Kalau misalnya neuro atau bedah neuro, SPBS, itu biasanya mereka akan bukan menyarankan, memilih topik yang sesuai dengan tema peminatan mereka. Sehingga misalnya contoh, kalau misalnya kalian pembimbingnya adalah SPS, maka biasanya skripsi judul kalian adalah sesuai dengan SPS tersebut. Tapi ada juga dokter-dokter yang others, contohnya apa? Misalnya tidak spesialisasi dokter umum. Jadi beliau bebas kalian memilih apa. Atau ada yang lebih peminatan terhadap medical education. Melihat bagaimana para murid-murid itu berjuang di tengah pandemi ini untuk belajar. Seperti itu. Nah, setelah kalian menentukan tema yang umumnya, kalian bisa menemukan tema yang lebih spesifiknya. Contohnya apa? Diagnostik, prevalensi, atau hanya sekedar mencari hubungan atau korelasi. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menentukan tema utama dan subtemanya, kita bisa mengkombinasi kedua tema tersebut. Contohnya, kalau misalnya tema utamanya adalah COVID-19 dan aku ingin mencari subtema korelasi, bisa saja aku membuat judul seperti hubungan antara skor depresi dan ansietas terhadap gejala depresi dan ansietas pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit X, misalnya. Atau aku tertarik IPD, kemudian aku ingin menilai diagnostiknya. Sehingga aku akan mengecek perbandingan skor Dalgiono dengan skor X, misalnya, dalam mendiagnosis dehidrasi pada pasien dewasa di RSJ. Atau objin dan prevalensi. Aku ingin melihat prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil yang partus di RSZ. Misalnya seperti itu. Sehingga kalau kalian sudah tahu tema utama dan subtemanya, kurang lebih kalian akan sadar atau bukan dapat pencerahan, oh gue kayaknya mau meneliti ini nih, oh gue ingin meneliti itu, seperti itu. Nah, tapi yang paling penting dalam menentukan tema skripsi, itu ada kriteria Viner. Kriteria Viner ini digunakan untuk menilai apakah sebuah studi layak untuk dijalankan. Terdiri dari F, visible, I, interesting, and novel, E, ethical, R, relevant. Di mana untuk skripsi kalian yang paling relevan itu adalah F, visible terlebih dahulu. Visible apa? Artinya skripsi kalian harus bisa dijalankan. Kalau skripsi kalian nggak bisa dijalankan, itu akan menyulitkan diri kalian sendiri. Nanti aku akan memberikan contoh apa saja studi yang tidak bisa dijalankan. Misalnya, kalian ingin menilai studi eksperimental pemberian azitromisin pada pasien COVID-19. Interesting nggak? Menarik. Novel nggak? Mungkin nggak terlalu banyak yang menjalankan. Etis nggak? Bisa aja kita urus etiknya. Relevan nggak? Relevan banget karena COVID-19. Untuk skripsi visible nggak? Nggak. Lu pada akan nggak lulus-lulus jadinya nanti. Oke? Makanya dalam kriteria Viner ini, penyusunan skripsi disarankan sangat visible dulu. Nah, bagaimana menyusun skripsi yang interesting atau relevan, itu aku ibaratkan sebagai analogi sebuah jembatan. Anggap jembatan ini nggak ada. Maka yang ada apa? Akan ada satu ujung dan ujung lain yang tidak terhubungkan. Nah, ujung tidak terhubungkan ini yang itu kita sebut dengan research gap atau knowledge gap. Ada sesuatu yang belum diteliti, yang tidak kita ketahui. Nah, makanya kita membuat sebuah penelitian atau sebuah skripsi karena kita ingin menghubungkan jembatan ini antara kiri dan kanan ini. Dihubungkan dengan jembatan yang memiliki basis yang kuat. Makanya itulah analoginya seperti jembatan. Kalau misalnya kita ingin membuat skripsi dengan knowledge gap, supaya bisa interesting dan relevan, dan novel. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sumber data skripsi. Di mana sumber data skripsi itu dibagi menjadi dua. Data primer, yang bisa dari kuesioner atau Google Form, dan data sekunder, yaitu data daripada medical record. Nah, kuesioner dari data primer itu biasanya itu adalah kuesioner yang biasanya sudah tervalidasi dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Beck's Depression Inventory ini akan sangat sering dipakai pada skripsi yang meneliti depresi, atau misalnya pada yang meneliti GERD, ada namanya GERD-Q, GERD Questionnaire. Dua kuesioner ini sudah tervalidasi dalam bahasa Indonesia, sehingga kalian bisa menggunakannya secara langsung. Dok, kalau belum tervalidasi gimana? Atau misalnya dok, kuesionernya masih baru atau nggak gitu sering dipakai, gimana dok? Biasanya akan ada satu langkah tambahan yang digunakan untuk mengecek validitas dan reliabilitas kuesioner. Biasanya dia membutuhkan extra steps, namun tidak serumit itu. Tidak serumit yang kalian bayangkan dalam artian, kerjaan lagi, harus ngecek validitas, reliabilitas, gimana caranya. Gitu. Oke? Nah,
Cara lain adalah konsultasikan dengan pembimbing kalian. Kalau misalnya pembimbing kalian itu merupakan spesialisasi dengan kuesioner yang ingin kalian teliti. Kalau misalnya pembimbing sudah familiar, kemungkinan besar kuesioner itu sudah umum dan lazim digunakan. Atau misalnya ya jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan dokter siapapun itu. Beliau pasti juga akan senang untuk berkonsultasi. Contohnya, back depression inventory. Misalnya kan nggak tahu ini kuesioner sudah sering dipakai atau belum. Silakan hubungi Dr. Engelberta untuk menanyakan beliau, dok, saya ingin meneliti tentang ini. Untuk depresi, saya ingin menggunakan kuesioner ini. Menurut dokter, apakah ini sudah cocok atau layak atau sudah tervalidasi? Maka beliau akan bisa menjawab karena kuesioner-kuesioner yang sudah sering dipakai itu biasanya akan sangat lazim didengar oleh para beliau tersebut. Nah, apa saja keuntungan dan kekurangan menggunakan data primer? Keuntungan menggunakan data primer, datanya lebih sahih. Karena apa? Lebih valid. Karena apa? Datanya lebih terkontrol. Karena kalian akan langsung menyusun kuesioner sesuai dengan apa yang ingin kalian teliti. Jadi, gue ingin meneliti hubungan antara makan apel dengan kadar kolesterol misalnya. Maka gue akan menyusun kuesioner sedemikian rupa sehingga pertanyaan mengenai memakan apel itu akan sangat terstruktur. Setiap hari makan apel berapa? Apelnya jenis apa? Rata-rata per minggunya berapa? Apelnya itu dibeli di mana atau ditumbuhkan sendiri misalnya. Seperti itu. Makanya data kalian akan lebih bisa terkontrol karena kalian yang menyusun secara langsung. Dan terkadang dalam beberapa circumstances, dalam beberapa instance, itu pengumpulan data bisa lebih cepat ketimbang mengumpulkan data sekunder. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah terkadang sulit mengumpulkan jumlah data yang cukup, terutama kalau misalnya datanya adalah non-FK. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, kalau data sekunder sendiri gimana, dok? Kalau data sekunder, urusnya adalah data yang diambil itu cenderung lebih bervariasi. Contohnya, hasil lab. Kalau misalnya kalian ingin meneliti hasil-hasil lab tertentu, misalnya hubungan elektrolit dengan dehidrasi, misalnya, maka hasil lab tersebut hanya bisa diambil dari data sekunder, yang which is datanya bisa lebih bervariasi. Kerugiannya apa? Bukan kerugian, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dia akan membutuhkan perjalanan administrasi yang cukup panjang. Dalam artian, pada saat kalian mengumpulkan etik ke FK, FK akan memvalidasi terlebih dahulu, dari FK akan dilempar ke LV atau RSU, dari LV ke RSU setelah di ACC, itu akan dilempar ke komite MR. Komite MR juga akan memerlukan waktu lagi untuk meng-ACC, sehingga itu biasanya butuh 1-1,5 bulan hanya untuk mengurus administrasi. Nah, kemudian di tengah pandemi seperti ini, cukup sulit untuk mengumpulkan data dari MR. Karena dari pengalaman aku sendiri, sekarang bahkan kita ketahan di MR. MR belum buka lagi untuk umum, untuk mengambil data kembali. Jadi, sangat labil dalam pandemi seperti ini. Terutama kalau misalnya PPKM mau diperpanjang sampai PPKM endgame, misalnya, kita nggak tahu kan. Oke. Nah, sumber data lainnya bagaimana? Selain daripada primer dan sekunder. Jadi ini sebenarnya masih masuk ke dalam sumber data primer sekunder, cuma ini adalah data-data yang biasanya tidak terpikirkan. Contohnya, di Objin, di bangsalnya, bangsal rawat, itu ada registrasi ibu hamil dan neonatus. Di mana registrasi ibu hamil ini biasanya memiliki data-data primer, contohnya status gravida, partus, abortus, atau misalnya anemi, HB-nya berapa. Nah, itu bisa dicek. Jadi kalau misalnya kalian hanya ingin melihat prevalensi ibu hamil, prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil, pre dan postpartum, maka itu bisa banget kalian cuma ngambil data dari registrasi ibu hamil. Dan ini kalau misalnya datanya hanya kalian benar-benar sangat terbatas, itu cukup sebenarnya. Jadi kalian bisa langsung mengambil data tersebut, bisa langsung diolah seperti itu. Atau misalnya untuk anak dan neuro, koas itu akan mengisi laporan kertas kuning follow-up pasien, dan itu diisi dari awal sampai perharinya lengkap. Sehingga kalau misalnya kalian butuh pasien tersebut, itu bisa dari koas tersebut. Jadi kalau misalnya punya kalian kenalan kakak tingkat, kebetulan lagi koas anak atau neuro, itu bisa banget minta kertas kuningnya. Atau misalnya orang tua atau kenalan kalian punya klinik atau kerja di rumah sakit. Nah, itu kalian bisa numpang dengan izin. Jadi kalian bisa meminta izin untuk mengumpulkan data pasien dari sana, atau misalnya mengumpulkan data dari MR dari rumah sakit tersebut, misalnya. Oke? Nah, setelah sumber data, kalian harus tahu dulu kesalahan apa aja yang sering dilakukan dalam penyusunan skripsi. Jadi yang pertama adalah tidak memikirkan benar-benar apa yang kalian ingin teliti. Seringkali adalah karena kalian dalam tanda petik kepepet waktu
atau dalam tanda petik melihat teman-teman kalian kok mereka sudah sampai bab 1, sudah sampai bab 2, kalian terburu-buru kesannya. Sehingga atau biasanya apalagi kalau misalnya kalian nggak ada ide. Yang terjadi adalah kalian mengambil judul jurnal lain atau mengambil judul skripsi kakak kelas lain terus dirubah sedikit tanpa memahami isi daripada skripsi penelitian tersebut. Yang terjadi adalah ketika kalian gagap di tengah-tengah, kalian ketemu roadblock atau kayak, loh kok pas gue rubah ini kok jadi nggak nyambung, loh kok nggak ada dasar teorinya. Yang terjadi adalah kalian bingung sendiri. Kalau misalnya pada saat kalian konsultasi dengan pembimbing kalian juga nggak tahu, karena pembimbing kalian beranggapan kayak, oh ya lo udah baca gitu. Kalau tiba-tiba nanya gue lagi, gue juga nggak tahu gitu kan, gue nganggap karena lo sudah baca, jadi makanya gue mau ngasih seperti itu. Ada pembimbing yang seperti itu. Bukannya jelek juga, tapi maksudnya adalah mereka percaya aja karena kalian ada yang menjalankan skripsi ini. Sehingga worst case scenario adalah jangan sampai kalian rombak judul. Sampai kalian rombak judul itu akan mengubah lagi timeline kelulusan kalian. Oke. Yang kedua adalah kalian membaca sekilas. Jadi kalian cuma membaca dasar teori secara sekilas saja, nggak baca dengan benar. Hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah akan muncul pertanyaan seperti ini. Dok, di variabel A ini di jurnal yang referensi aku diteliti, Dok. Tapi deskripsi aku perlu nggak ya, Dok? Soalnya deskripsi aku kayaknya nggak bisa dengan ngecek A, B, C, atau D. Gitu. Nah, sialnya kalau variabel ini adalah variabel utama yang diperlukan dalam penelitian kalian, dan tidak mungkin diambil, maka itu akan membuang-buang waktu kalian di sana. Contohnya, aku ingin melihat stenosis carotid artery interna dengan hubungan stroke, di mana stenosis ini diukur dengan USG Doppler. Pertanyaannya adalah, di MR itu jarang banget pasien-pasien di USG Doppler. Yang kedua, tanpa adanya USG Doppler, stenosis ICA itu biasanya tidak akan dideteksi. Bisa dengan CT scan atau MRI, tapi itu lebih jarang lagi dibandingkan dengan USG Doppler. Sehingga kalau penelitian utama kalian itu sudah meneliti stenosis, ya kalian sudah membuang-buang waktu sebenarnya. Jadi biasakan adalah untuk membaca, dan membaca. Jangan hanya membaca satu jurnal dan jangan jadikan patokan satu jurnal sebagai patokan utama kalian. Jadikan satu jurnal patokan utama dengan memiliki backup jurnal yang lain yang serupa. Sehingga kalau yang satu ini tidak mungkin, kalian punya jurnal-jurnal lain yang bisa jadi acuan lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah sampel populasi kalian terlalu spesifik. Mengapa ini menjadi sebuah masalah? Karena dalam sebuah penelitian harus ada jumlah minimal sampel yang terpenuhi. Nggak bisa dong kan cuma kayak, aduh cuma 30, ya udah deh 30 gue teliti. Kan? Nggak bisa kan? Sehingga harus ada kuota yang terpenuhi. Nah, kalau misalnya target populasinya adalah anak FKUPH, maka target populasi ini akan sangat mudah digapai. Tapi kalau target populasi kalian adalah pasien penyintas COVID-19 dengan gejala berat atau kritis, yang memerlukan ventilator pada saat perawatan dan sudah keluar dari rumah sakit atau dalam tanda petik sembuh, maka satu, kalian akan sangat sulit mencari sampelnya, dan kedua, sangat sulit untuk memenuhi jumlah minimal sampel. Dan ketiga, kalau misalnya ketemu, emang kalian yakin mereka mau ngisi kuesioner kalian? Oke, jadi maksudnya adalah pertimbangkan sampel populasi kalian sehingga spesifik enough untuk penelitian kalian, tapi jangan terlalu spesifik sampai kalian sendiri bingung bagaimana cara mencarinya. Karena apa? Satu, penyintas COVID-19 memang ada banyak, mortality rate-nya kan nggak gitu, mortality rate-nya kan kurang dari 1%. Tapi tersebar di seluruh Indo, di mana kalian nyarinya. Syukur kalau mereka mau ngaku, oh iya, gue penyintas COVID. Kalau mereka nggak mau ngaku, satu. Dua, yang gejala berat atau kritis itu ada berapa banyak sih? Ya kan? Yang gejala berat atau kritis, kalau misalnya membutuhkan ventilator, itu biasanya mortality rate-nya lebih tinggi. Kalau misalnya keluar dari rumah sakit, mohon maaf, itu biasanya bukan ke rumah masing-masing. Jadi, pertimbangkan lagi, populasinya itu apakah mudah dicari atau tidak, seperti itu. Nah, mengambil data MR. Jadi dari tadi aku sudah jelasin bahwa mengambil data MR ini kok kesannya kayak seolah-olah kok ribet ya, kok seolah-olah kayak sangat disarankan untuk tidak mengambil ya. Sebenarnya mengambil data di MR itu nggak sulit. Jujur aja itu nggak sulit. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Satu, sekali lagi, pengurusan surat itu cukup rumit. Surat pengambilan MR itu nggak gampang. Jadi di saat tahun depan teman-teman kalian sudah 1 bulan, 1,5 bulan, atau 2 bulan sudah mengambil data yang cukup, bahkan sudah mengolah data, kalian mungkin belum bisa mengambil data. Itu terjadi. Atau kedua, bahkan data yang kalian cari, data yang benar-benar kalian butuhkan, itu nggak ada di MR atau nggak lengkap.
Contohnya, dalam meneliti stroke, itu ada namanya skor NIHSS. Nah, itu di MR, itu biasanya tidak ditulis. Jadi kalau misalnya kalian butuh data NIHSS, itu biasanya ya wassalam, kalian nggak bakal menemukan hasil data ini. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menghindari pitfalls tersebut dan supaya kalian bisa lulus tepat waktu? Jadi yang pertama adalah pahami betul skripsi kalian. Karena kalian adalah penulis utama. Pembimbing hanya ada supaya untuk mengarahkan kalian. Sehingga kalian yang harus bertanggung jawab untuk benar-benar memahami skripsi kalian. Jadi baca, baca, dan baca. Jangan hanya menggunakan satu jurnal sebagai jurnal acuan. Punyalah minimal lebih dari 3. Karena apa? Karena judul-judul penelitian yang sudah ada, itu jarang sekali hanya ada satu penelitian yang sudah ada. Terutama kalau misalnya kalian mengatakan seperti pengaruh ansietas pada mahasiswa FKUPH. Itu biasanya jarang banget hanya ada satu penelitian sebelumnya. Jadi baca, baca, dan baca. Pahami banget apa yang ingin kalian teliti. Yang kedua adalah start slow dan go steady. Maksudnya apa? Santai aja. Kalian nggak perlu buru-buru. Kalian nggak perlu berlomba dengan teman kalian. Yang penting kalian punya sebuah target. Setiap minggu kalian mau achieve apa sebelum sampai kalian sidang pada November atau Desember nanti. Oke. Yang kedua adalah kembali ke kriteria Feiner, di mana komponen F itu wajib terpenuhi untuk lulus tepat waktu dulu. Aku ngomongin untuk tepat waktu dulu. Jadi komponen visible itu harus bisa dijalankan. Visible itu nggak cuma serta-merta aku ingin melihat ansietas pada mahasiswa FKUPH, yaitu pasti akan visible. Tapi gali lagi, kuesioner ansietasnya apa? Apakah kalau misalnya aku buat kuesioner itu, apakah bisa dijawab dengan anak FKUPH? Itu tuh nggak terlalu banyak komponennya, seperti itu. Apakah mungkin kalau misalnya targetnya 250 responden, itu bisa terpenuhi atau enggak? Jadi balik lagi ke checklist kalian, apakah semuanya itu bisa terpenuhi atau tidak. Kemudian pairing up, ini aku sangat sarankan terutama pada kelompok kecil kalian. Jadi kalau bisa usahakan judul skripsi pada kelompok bimbingan kecil kalian, kalau diperbolehkan pada sama pembimbing kalian, itu serupa, tapi nggak sama. Sehingga pengambilan data itu bisa sekaligus atau dibagi 2, sehingga bisa lebih efisien dalam pengumpulan data kalian. Contohnya, balik lagi, aku ingin meneliti stroke ischemic, mortalitas stroke ischemic. Terus aku ingin melihat hubungan NIHSS dengan electrolyte imbalance, itu peneliti pertama. Peneliti kedua ingin melihat NIHSS dengan tekanan darah. Sehingga pada saat pengambilan data, itu kalian bisa menggunakan satu template yang sama. Jadi bisa aja peneliti satu datang hari Senin, Rabu, Jumat. Peneliti kedua Selasa, Kamis, Sabtu. Tapi pada saat itu, 1 minggu, kalian bisa ngambil data keduanya ini, jadi kalian nggak perlu datang tiap hari untuk ngambil data untuk memenuhi kuota. Jadi kalian bisa bagi 2 kerjaannya, dengan data outcome yang berbeda. Serupa kan? Ini kan mirip nih, tapi nggak sama banget, karena variabel dependen yang ingin dilihat itu berbeda. Maaf. Sehingga kalian bisa membagi 2. Nah, yang terakhir ini mungkin yang paling bukan kedua dari terakhir. Jangan membandingkan diri kalian dengan yang lain. Ini tugas skripsi, bukan lomba maraton, bukan lomba sprint. Jadi kalau kalian melihat pembimbing lain kok udah sampai bab 2, udah sampai bab 3, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Nilailah diri kalian dengan satu target kalian, dan yang kedua dengan grup kecil kalian. Selama sesuai dengan target kalian masing-masing, sesuai dengan target daripada grup pembimbing kalian, you are fine. You guys are fine. Karena kalau misalnya kalian berlomba dengan kelompok lain, ujung-ujungnya apa? Kalian malah akan jatuh dengan hal-hal yang telah aku sebutkan di atas. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalian mau berlomba, kalian mau paling cepat, tapi nanti kalau misalnya ketemu pitfalls jatuh ke dalam lubang yang tadi, ulang lagi dari awal, nggak ada yang peduli. Ini adalah lomba ini bukan lomba siapa yang paling cepat. Ini adalah supaya kalian bisa menyusun skripsi lulus tepat waktu. Itu yang paling penting. 1, lulus. 2, tepat waktu. Dan yang kelima terpenting adalah komunikasi dengan pembimbing. Pada akhirnya, pembimbing yang akan menentukan dan mengasisi judul kalian. Pembimbing yang akan membawa skripsi kalian mau dibawa ke arah mana. Pembimbing yang akan menandatangani skripsi kalian, dan pembimbing yang akan membantu mendefend kalian di sidang kalian. Sehingga sebisa mungkin
kalian yang harus persisten untuk berkomunikasi dengan pembimbing kalian. Walaupun pembimbing kalian sangat sulit untuk dihubungi, terutama di pandemi ini, di mana pembimbing kalian itu juga berjibaku sebagai frontliner untuk mengurus pasien COVID-19. Terutama kalau misalnya pembimbing kalian spesialis paru. Itu spesialis paru di rumah sakit kita sekarang sangat minimal. Cuma ada 2 orang. Kalau misalnya mereka membimbing skripsi, itu akan sangat sulit untuk dihubungi. Oke, ini sekarang kasusnya lagi turun. Kalau misalnya kasusnya lagi naik, nah, wah salam juga kan. Sehingga aku ngerti, maksudnya adalah kalian kok kayak takut untuk mengganggu mereka, tapi selama kalian sopan, chat-nya masih sewajarnya, nggak di jam-jam yang aneh, nggak jam 4 subuh juga lu pada hubungi, jangan miss call mereka, selama kalian sopan, ya kalian akan sangat di-appreciate, karena apa? Kalian yang akan persisten untuk mengkomunikasi sama mereka. Jangan sampai nanti kalian yang menganggap, aku sudah ngomong kok dok, udah chat gitu sama mereka, tapi seminggu sekali. Seminggu sekali bagi mereka itu terlupakan. Bayangkan setiap hari mereka ada ratusan chat WA dari berbagai grup yang mereka harus balas setiap harinya. Jadi kalau bisa persisten. Jadi mereka ingat sama kalian, oh ya ada loh anak pembimbing gua yang ngechat sama gua, cuma guanya yang nggak bisa. Jadi mereka ada sebuah koneksi dengan kalian sehingga kaliannya juga akan disukai sama mereka. Seperti itu. Oke, I think that's all untuk tips and trick dari yang bisa aku share untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Aku kembalikan ke moderator Rivaldo untuk membimbing kalau misalnya ada pertanyaan daripada kalian. Thank you. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Dr. Gilbert atas pemaparan materinya yang udah sangat baik. Ini dari tadi PPT-nya juga banyak banget hal-hal yang relatable ya, terutama aku kan juga habis kelar skripsi ini. Jadi ya, untuk selanjutnya kita akan lanjut aja ke sesi tanya jawab. Teman-teman silakan tanya pertanyaan apa aja yang teman-teman mau tanya. Oh ini di chat udah ada satu dari Mario Sutanto. Saya izin bantu bacakan ya dok. Selamat pagi dok, izin bertanya dok mengenai skripsi dengan data sekunder untuk algoritma perizinan yang lebih jelas bagaimana ya dok? Karena dari angkatan kami sendiri cukup banyak yang mengambil data sekunder dok. Terima kasih untuk waktunya dok. Oke, aku jawab dulu ya kali itu ya untuk ini. Ya. Oke, terima kasih Mario atas pertanyaannya. Aku coba gambarkan kali ya. Oke, jadi kebetulan aku sama Aldo itu merupakan sebuah tim. Kita tim daripada peneliti anak, di mana kita juga udah sering banget ngurusin proposal kayak gini. Jadi proposalnya alurnya kurang lebih akan sama. Jadi kalian nanti akan sidang kurang lebih November atau Desember, ya kan? Kalian akan sidang November atau Desember. Di mana November atau Desember ini ketika kalian sidang, itu kalian akan masih mengurus revisi, tangan lagi sama dokter dan bla 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 bla. Dan Desember itu Natal. Kita tahu kan UPH itu sangat senang dengan Natal, jadi biasa kan libur. Nah, takutnya biasanya nanti adalah Januari baru kalian proposalnya baru bisa dibaca oleh Komite Etik FKUPH. Nah, Komite Etik FKUPH itu akan membaca dulu. Komite Etik FKUPH ini diketuai oleh Dokter Cucu, di mana Dokter Cucu akan membaca dulu apakah dokumen-dokumen kalian sudah lengkap, apakah ini bisa dilempar ke LV atau RSU untuk mengambil datanya. Maka kalian pastikan kalau misalnya kalian ingin menggunakan data MR, kalian cari tahu dulu sebelum submit dokumen-dokumen apa aja yang lengkap. Jangan sampai kalian udah nunggu dibalikin lagi dokumennya nggak lengkap. Ini akan memakan waktu di sini paling banyak sebenarnya. Jadi kalau dokumen kalian nggak lengkap, bisa aja kalian nunggu 1 bulan, 1 bulan tuh dirapel semuanya terus dikirimin. Ada 50% yang bisa masuk ke tahap berikutnya, 50% lagi dibalikin. Jadi tahap ini pastikan dokumen semua sudah lengkap. Turun lagi, ketika komite etik sudah meng-ACC, maka biasanya itu akan ditandatangani oleh Prof. Eka. Beliau yang akan menandatangani ini semua. Di sini makan waktu lagi. Sudah balik ke Prof. Eka, akan kembali lagi ke FKUPH. FKUPH nanti akan mensortir lagi semuanya dan akan dikirimkan ke kalian akan mengisi formulir, di mana formulir ini akan digunakan supaya kalian bisa mengajukan ke LV atau RSU, tergantung kalian mau ngambil data di mana, LV atau RSU. Nah, di LV atau RSU ini setelah kalian ambil form lagi, kalian balikan lagi ke Komite Etik FKUPH, di mana di Komite Etik FKUPH ini mereka akan menyortir lagi apakah
ini sudah sesuai atau belum, nanti dikirimkan lagi suratnya ini yang akan digunakan untuk kalian mengajukan ke LV atau RSU. Nah, sampai di sini LV atau RSU ini kalian akan masuk ke direkturnya, di mana mereka akan meng-ACC atau tidak, kalian bisa mengakses ke MR-nya. MR, LV, atau RSU. Nah, di MR, LV, atau RSU, kalau sudah di ACC, maka kalian akan berhubungan secara langsung dengan ketua atau person in charge PIC untuk orang-orang yang mengurus MR di LV atau RSU. Beliau akan mengakses dan nanti akan ditentukan ACC atau tidak. Nah, kalau di ACC, biasanya beliau juga membutuhkan waktu lagi. Untuk apa? Untuk mereka bisa memberikan kalian nomor identifikasi MR pasien-pasien dengan yang kalian cari. Karena itu gudang MR itu kan semua pasien. Misalnya kalian butuh cuma pasien stroke. Ya kan kalian nggak mungkin bongkar lagi satu persatu. Itu kan kalian ibaratnya mencari sebuah jarum di tumpukan jerami, kan? Nggak mungkin, kan? Makanya akan dibantu carikan spreadsheet Excel, oh ini loh pasien-pasien stroke, ada dari MR sekian sampai sekian. Itu belum lagi nanti kalian yang mencari sendiri. Itu kalian nggak akan dicariin, kalian akan mencari sendiri. Jadi kerjaan kalian di MR itu adalah kalian mencari lagi, baru nyatat lagi, balikin lagi. Itu prosesnya intensif, 1,5 jam atau 2 jam misalnya. Kalau kalian belum terbiasa, 2 jam itu biasanya cuma 10 MR yang kalian dapatkan biasa. Kalau udah terbiasa, 15 lah. Jadi kalian kebayang, ada banyak sekali tahapan-tahapan yang perlu kalian lakukan. Jadi kalau misalnya kalian mepet November, Desember, baru kalian lakukan ini, submit ke FKUPH, ini bisa 2 bulan, Februari atau Maret, kalian baru bisa ngambil data. Kalau misalnya kalian bisa lebih cepat, Oktober, November, nah itu mungkin Desember, kalian udah bisa ngambil data. Jadi makanya kalau misalnya kalian ingin mengambil data dari MR, aku rasa secepat mungkin itu kalian ngurusnya. Tapi balik lagi, jangan cepat-cepatan hanya ingin ngambil MR doang. Jadi maksud aku adalah kalian memang sudah tahu mau ngambil data MR apa aja yang ingin diteliti, sehingga kalian bisa mengambil data secara efisien. Karena balik lagi, aku lupa masukkan ini dalam slide. Bagi kalian yang ingin mengambil data MR, jangan sampai kamu udah ngambil data MR tengah-tengah, oh iya kayaknya ini penting juga dan untuk diteliti. Kalian balik lagi ke MR nomor 1, kalian ngambil lagi data itu. Itu akan menguras waktu banget. Sehingga sangat penting untuk kalian benar-benar tahu apa yang ingin kalian teliti. Seperti itu. Oke, Dr. Aldus, aku rasa itu seharusnya udah bisa menjawab ya, Mario ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan lagi, silakan dilempar ke kolom chat. Tapi aku rasa itu udah cukup menjawab, Aldo. Oke, sebenarnya dari Mario Sutanto, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, mantap. Kalau gitu kita lanjut lagi ya dok ke pertanyaan kedua. Ini dari Michelle Indrawan. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Michelle. Saya izin bertanya dok, bila kuesioner sudah divalidasi namun dalam bahasa Inggris, apakah boleh langsung digunakan dok? Mengingat populasi yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut memang mengerti bahasa Inggris. Lalu dok, bila kuesioner sudah dinyatakan tervalidasi dalam bahasa Indonesia, namun tidak dicatat nilai alfanya, apakah saya boleh menggunakan kuesioner tersebut sebagai referensi, dok? Terima kasih banyak, dok. Silakan, dok, mungkin. Oke, thank you, Aldo. Dan thank you, Michelle, untuk pertanyaannya. Jadi, kuesioner ketika dia sudah dimasukkan ke dalam jurnal, ketika dia sudah dipakai dalam jurnal, itu pasti akan melalui dalam proses validasi, minimal Cronbach alpha. Oke. Nah, apakah kuesioner itu sudah lazim dipakai atau tidak, itu lain cerita. Dalam artian, aku bisa aja membuat kuesioner aku sendiri, khusus untuk penelitian tersebut. Jadi, satu, bedakan antara kuesioner yang memang sudah tervalidasi dan sudah sering dipakai oleh lazim umum dalam scientific community, atau kuesioner tersebut memang hanya digunakan untuk penelitian tersebut, spesifik penelitian tersebut. Kalau misalnya kuesioner tersebut yang ingin kamu gunakan spesifik dalam penelitian tersebut, nanti kamu harus bisa justify dalam sidang kamu. Kenapa spesifik kuesioner tersebut yang kamu pakai dalam penelitian kamu. Itu dulu. Apakah target populasi, apakah target penelitian itu sesuai banget dengan apa yang ingin kamu teliti, sehingga kamu bisa mempertahankan kenapa kamu ingin pakai kuesioner tersebut. Gitu. Ibaratnya adalah kamu ingin mencangkul. Tapi instead of kamu pakai cangkul, kamu pakai stop. Boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Aku nggak masalah. Tapi orang-orang akan melihat kamu kok aneh gitu kan. Terutama kalau misalnya kamu di ladang. Ibaratnya seperti itu analoginya.
Sehingga boleh nggak ya? Boleh aja. Tapi balik lagi, kamu harus bisa mendefend kenapa kamu pakai sekop misalnya. Oke? Nah, kalau misalnya itu adalah kuesioner yang lazim dipakai, cuma belum ditranslate ke Indo. Oke? Kalau misalnya dia lazim dipakai, satu, kemungkinan besar dia sudah pernah ditranslate dalam bahasa Indo. Cuma kamu belum ketemu aja. Jadi kamu bisa konfirmasi dengan apa namanya, pembimbing kamu, tanya dulu, "Dok, kayaknya kuesioner ini udah lazim udah dipakai, udah ada validasinya belum ya?" Terkadang kalau misalnya kuesioner validasi Indo, dia nggak serta-merta jurnalnya harus bahasa Indo. Mereka bisa mempublikasikan itu dalam bahasa Inggris, gitu. Oke? Jadi kalian cari tahu dulu, apakah benar-benar sudah pernah divalidasi atau belum. Nah, kalau misalnya yang aku tangkap adalah kamu ingin kuesioner kamu dalam bahasa Inggris, karena memang anak-anak FKUPH bisa bahasa Inggris kan, mungkin itu pertanyaannya juga, ya silakan aja, nggak masalah. Kalau misalnya kamu memang ingin pakai bahasa Inggris. Tapi balik lagi, hati-hati adalah apakah bahasa Inggris yang mereka gunakan itu bisa diinterpretasikan sama dengan satu orang semuanya. Jadi jangan sampai kuesioner tersebut nanti multitafsir. Karena kan apa namanya, kemampuan bahasa Inggris tiap orang berbeda-beda, itu nggak sama. Oke? Nah, apakah bila kuesioner sudah tervalidasi dalam bahasa Indonesia namun tidak tercatat dalam nilai alfa, boleh digunakan sebagai referensi? Boleh, dalam catatan kuesioner tersebut harus sudah apa namanya, menyatakan bahwa oh iya, ini sudah valid dan reliable. Jadi at least kamu bisa bilang itu. Jadi at least jurnal itu sudah bisa mengatakan itu. Cuma kembali lagi aku ingin mengingatkan ke semua teman-teman bahwa ini mungkin nanti ada sesi berikutnya kali ya Aldo ya, bahwa semua kuesioner baik itu sudah tervalidasi atau sudah terdiskriminasi nanti dalam jurnal sebelumnya, kalian tetap harus meneliti kembali cronbach alfanya berapa. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena apa gunanya kalian mencari kuesioner yang tervalidasi sebelumnya itu adalah supaya item per kuesioner itu sudah terstruktur oleh mereka. Jadi kalian nggak perlu menyusun lagi struktur kuesionernya. Tapi apakah apa namanya validasi kuesioner tersebut khusus untuk populasi kalian itu kita nggak tahu. Karena sekali lagi validasi kuesioner itu harus dilakukan per populasi, bukan per kuesionernya sendiri. Paham ya? Jadi kalau kuesioner A sudah pernah tervalidasi sebelumnya, itu kan harus validasi lagi dalam populasi kalian. Tapi mengapa kalian mencari apa namanya kuesioner yang sudah tervalidasi itu supaya kalian bisa mengkopas item kuesioner tersebut serta merta dalam penelitian kalian. Seperti itu. Aku rasa itu yang bisa aku share, Aldo. Aku harap itu udah bisa menjawab ya pertanyaan Michelle ya. Oke, dari Miss Endel sendiri apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab kok dan dok. Sebenarnya saya mau nanya satu lagi, mungkin untuk sedikit memperjelas saja. Kalau misalnya dok ada pertanyaan kuesionernya itu mengenai KAP seperti itu kan KAP itu setiap populasi itu berbeda-beda dan kuesionernya itu tidak tetap seperti kuesioner DAS yang resmi seperti itu. Bagaimana cara atau tips kita bisa memilih kuesioner KAP yang cocok dengan populasi kita ya dok? Terima kasih dok. Thank you. Bagi kalian yang belum tahu KAP itu apa, KAP itu adalah knowledge, attitude, and perception. Atau biasanya P-nya diganti dengan behavior. Bahasa Indonya PSP, pengetahuan sikap perilaku. Oke. Jadi kuesioner ini adalah kuesioner yang dalam tanda petik lazim biasanya kan untuk kita gunakan dalam penilaian skripsi. Nah, KAP ini tricky. Tricky ini dalam artian apa? Tricky dalam artian kalian harus tahu bagaimana cara membuat PSP yang baik dan benar. Dalam artian begini, pengetahuan. Kalau misalnya dalam pengetahuan, terkadang itu sulit kita itu apa namanya menyusun sebuah kuesioner pengetahuan yang cocok dengan populasi kita. Jadi biasanya dalam survei demografis karena akan menanyakan pendapatan dan pendidikan terakhir, karena itu biasanya akan kita korelasikan dengan pengetahuan atau knowledge. Jadi untuk pengetahuan atau knowledge, sebisa mungkin kalian susun kuesioner satu dari jurnal sebelumnya, dan yang kedua, pikirkan kembali apakah itu sesuai dengan taraf pendidikan kita. Contohnya, aku lagi membuat kuesioner vaksin. Oke. Vaksin itu banyak banget misperception, banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang masih salah, masih banyak hoax-nya. Kemudian bisa nggak aku tanya, berbahaya untuk overdosis vaksin?
Nah, sekarang aku balik gini, aku lempar ke kalian sebagai anak-anak FKUPH. Aku tanya ke kalian, bahaya nggak sih overdosis vaksin? Belum tentu semua daripada kalian jawabannya benar. Jadi, apakah itu bisa aku pertanyakan ke masyarakat umum? Kembali lagi, pertimbangkan. Karena Pak, kalau misalnya kalian nanya sesuatu yang cukup sulit, cukup sulit, dan itu semuanya kuesioner seperti itu, maka tingkat pengetahuan orang-orang dalam tanda petik akan rendah. Kalau belum tentu enggak. Bisa aja sebenarnya kalian hanya ingin meneliti, atau item pertanyaannya seperti ini. Setelah saya divaksin COVID-19, saya masih mungkin terkena COVID-19, virus COVID-19. Nah, itu adalah sebuah persepsi umum yang seharusnya semua orang tahu. Dan itu penting diteliti karena apa? Karena mereka wajib tahu bahwa COVID-19 vaksin itu tidak melindungi mereka 100% daripada infeksi. Ya kan? Nah, itu wajib tahu. Jadi beda kan, harus bisa menentukan atau menalarkan yang mana yang oke, yang mana yang enggak. Dan itu biasanya kalian cocokkan lagi dengan pembimbing kalian, karena pembimbing kalian yang bisa memberikan masukan dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian attitude atau behavior atau persepsi itu biasanya sangat culture based, sangat tergantung dengan budaya. Itu harus juga kalian pertimbangkan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya budaya, atau misalnya tergantung dengan kebijakan ya. Maksudnya adalah misalnya kalau misalnya kalian ngambil kuesioner dari US misalnya, sekarang tuh mereka nggak lagi pakai masker kan, kalian tahu. Kemudian mereka ditanya, mereka nggak masukin kuesioner tentang harus taat prokes, harus pakai masker DLL. Terus kalian nggak masukkan juga di kuesioner kalian. Apakah itu layak? Nggak juga. Karena apa? Karena di kita masih sangat diwajibkan untuk taat prokes. Ya kan? Harus tetap pakai masker. Jadi kalau misalnya di dalam attitude atau di dalam sikap, kalian tidak memasukkan pertanyaan tentang saya akan mematuhi prokes dan tetap mematuhi 5M walaupun saya setelah divaksinasi misalnya. Nah, itu kalian akan miss out sesuatu komponen penting dalam penelitian kalian. Jadi untuk merangkum bagaimana cara menyusun KAP dengan baik, itu yang harus kalian baca itu lebih intensif lagi. Kalian harus tahu dulu teorinya apa aja. Kalian harus tahu yang ingin kalian teliti itu spesifik apa, dan kalian harus benar-benar memikirkan apakah kuesioner kalian itu bisa applicable dengan cara satu di cross feedback dengan kakak tingkat kelas yang lebih berpengetahuan dengan penelitian ini, atau dengan teman angkatan kalian. Jadi kayak ini kayaknya kalau kayaknya masyarakat umum kayaknya nggak tahu deh beginian, gue aja nggak tahu misalnya gitu. Nah, itu adalah warning signs bagi kalian kayak, oh jangan-jangan ya memang ya masyarakat umum nggak bakal tahu. Jangan kalian berasumsi, alah semua orang pasti tahu lah gitu. Nggak semua orang punya tingkat pengetahuan yang sama dengan kalian, even untuk teman seangkatan kalian. Dan yang terpenting, cross check lagi dengan pembimbing kalian. Balikin lagi ke pembimbing kalian. Oke, apakah sudah cukup menjawab, Michelle? Sudah sangat menjawab, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, Aldo. Aku kembalikan lagi ke kamu, Aldo. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vanessa, Dok. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, saya Vanessa. Saya mohon izin bertanya, Dok. Kira-kira standar jurnal acuan yang baik gambarannya seperti apa ya, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Ini mungkin maksudnya lebih ke kualitas dari jurnal acuannya gitu ya, Dok, mungkin pertanyaannya. Oke. Silakan. Oke, thank you, Aldo. Thank you juga, Vanessa. Jadi untuk jurnal, kalian harus tahu dulu jurnal itu ada jurnal nasional, ada jurnal inter. Jurnal nasional itu SINTA, kita bilangnya SINTA, SINTA base. Jurnal internasional itu ada yang Scopus base. Cara mengeceknya itu aku kirimkan linknya di grup kalau Indo kalian Google aja SINTA. Kalau misalnya Inggris kalian bisa cek di Simago. Bentar aku cek dulu ya websitenya Pak. simagojr.com. Aku kirimkan di grup, link chat di grup chatnya. Nah, di sana kalian bisa mengecek jurnal, apakah jurnal tersebut diindeks di SINTA atau diindeks di Simago. Kalau dia terindeks di SINTA itu ada 1 sampai 6. SINTA 1 itu paling bagus secara nasional, SINTA 6 itu di kuartil yang terbawah. Nah, jurnal yang Indo yang lumayan oke, itu minimal harus SINTA base karena itu diakui secara nasional, diakui oleh Ristek Dikti. Oke,
Sehingga kalau misalnya kalian ingin mencari jurnal Indo, minimal harus jurnal yang terindeks Sinta. Medicinus itu belum terindeks Sinta. Jadi mungkin kalian belum bisa untuk mengambil dari sana. Nah, jurnal Inggris yang apa yang oke? Yang terindeks Scopus atau masuk dalam Simago tersebut. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Itu adalah Q1 itu adalah top 25% daripada seluruh jurnal yang ada. Q4 itu adalah 75-100% daripada jurnal inter yang ada. Jadi semakin dia terindeks Q1 semakin baik. Tapi balik lagi, itu adalah kriteria minimal. Jadi bagaimana cara menentukan jurnal referensi yang baik itu adalah jurnal referensi yang bisa kalian adopsi, yang bisa kalian modifikasi. Karena biasanya jurnal-jurnal yang Q1, Q2, antara satu jumlah respondennya itu 20 ribuan, atau dua, mereka menggunakan metode-metode yang sangat advance hingga biomolekuler. Jadi kalian sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Makanya kembali lagi, nggak ada satu jurnal yang menurut aku bisa kalian jadikan acuan. Dalam artian begini, kalau misalnya kalian ingin meneliti KAP, oke, kalian bisa menggunakan satu jurnal sebagai pegangan KAP. Tapi satu jurnal tersebut tidak akan bisa menjawab seluruh kerangka penelitian kalian. Sehingga kalian akan membutuhkan jurnal-jurnal lainnya. Makanya sangat aku sarankan, satu, cek dulu apakah dia terindeks Scopus atau dia terindeks Sinta. Kedua, apakah itu menjawab penelitian kalian. Dan ketiga, carilah lebih dari satu. Oke? Aku rasa itu yang bisa share untuk Vanessa. Semoga menjawab ya Vanessa ya. Kembalikan lagi kalau kamu Aldo. Oke, gimana Vanessa? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, ini sepertinya harusnya sudah ya. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Michelle Indrawan lagi dok. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Michelle. Saya izin bertanya lagi dok, pada judul skripsi yang tidak spesifik untuk suatu populasi, misalnya pengetahuan mencuci tangan, apakah populasinya boleh saya pilih Jabodetabek saja, hanya karena saya ingin meminimalisir jumlah sampel yang dibutuhkan tanpa adanya alasan teorinya dok? Terima kasih dok. Oke, terima kasih sekali lagi Michelle. Jadi begini, kalau misalnya kalian ingin menentukan populasi yang spesifik dalam penelitian kalian, itu biasanya kalian harus menentukan teorinya, harus ada dasar teorinya. Biasanya begini, biasanya penelitian-penelitian yang membutuhkan populasi spesifik, itu harus ada alasannya. Contohnya, antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance per regio, per provinsi, per rumah sakit, itu berbeda. Nah, itu maka akan ada alasan, ada justifikasi mengapa kalian ingin mencantumkan rumah sakit Siloam, misalnya. Nah, tapi kalau kalian ingin meneliti pengetahuan cuci tangan, misalnya, apakah ada justifikasi bahwa pengetahuan cuci tangan itu berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lainnya? Kalau misalnya kalian menemukan data Riskesdas, bahwa, di populasi Jabodetabek, pengetahuan adopsi cuci tangannya itu paling rendah dibandingkan 30 provinsi lainnya, misalnya. Nah, itu bisa menjadikan justifikasi kalian, walaupun sebenarnya bukan justifikasi yang kuat. Jadi boleh nggak? Boleh aja. Karena biasanya pada akhirnya adalah, kebiasaannya adalah kalian akan mencantumkan populasi kalian, walaupun tidak dibutuhkan. Contohnya lagi adalah pengaruh ansietas terhadap GERD pada mahasiswa FKUPH 2017-18. Nah, padahal apa yang spesial daripada mahasiswa FKUPH 2017-18 kan nggak ada, ya kan? Kalau lu pada sama-sama makan nasi, walaupun lu pada kopinya Max Coffee atau Starbucks, itu kan lain cerita masalahnya kan. Tapi tidak ada justifikasi yang spesial mengapa kalian ingin meneliti anak FKUPH. Jadi saran aku adalah kalau misalnya ingin meminimalisir sampel, kalau bisa minimalisir sesuai dengan yang lebih spesifik lagi. Kalau kamu ingin meminimalisir Jabodetabek, jumlah sampel kamu akan jauh lebih banyak ketimbang kalau misalnya kamu ingin fokuskan pada Tangerang aja misalnya. Oke, itu beda. Jabodetabek ada 5 provinsi. 5 provinsi minimal masing-masing 100 misalnya. Itu kamu butuh minimal 500. Kalau kamu bataskan ke Tangerang, kamu bisa hanya 200 aja, misalnya seperti itu. Jadi, satu, kalau kamu ingin meminimalisir, minimalisirlah dengan yang lebih spesifik lagi provinsinya mana. Yang kedua, sebisa mungkin cari dasar teorinya. Jadi kalau misalnya ditanya,
Kenapa kamu meneliti hanya di Jabodetabek? Kenapa nggak di Papua sekalian? Kalau kamu bilangnya ya kan saya nggak mungkin ke Papua dok, ya bukan begitu jawabannya kan. Jadi adalah kalian harus bisa menjustifikasi mengapa kalian memilih Jabodetabek. Terutama kalau misalnya kalian pakai Google Form ya. Kalau misalnya kalian pakai Google Form, nggak ada alasan mengapa kalian nggak ingin meneliti Papua, misalnya seperti itu. Oke, aku harap dalam jawab ya Michelle. Mungkin ada yang masih belum jelas, Michelle? Sudah menjawab, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Oke, baik. Dok, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anonymous, Dok. Oke. Selamat pagi, Dok. Saya izin tanya, pada sampel yang luas seperti masyarakat Jabodetabek, itu boleh menggunakan jasa isi kuesioner dan cara menghindari bias dalam melakukan penelitian. Terima kasih. Gitu, Dok. Oke, terima kasih Aldo. Jadi begini, jasa isi kuesioner. Oke, gimana ya? Gua nggak against dalam pengisian jasa kuesioner. Dalam artian begini, selama target populasi yang kalian gunakan jasa isi kuesioner itu sesuai, gua nggak ada masalah. Permasalahannya adalah apakah kalian bisa memverify bahwa yang membantu mengisi kuesioner tersebut, yang kalian pakai jasanya tersebut, bisa memastikan kalian ada itu orang-orang usia 15-64 tahun misalnya, kemudian dia memenuhi syarat inklusi kalian. Karena apa? Kalau misalnya mereka tidak memastikan bahwa itu tidak mereka tidak bisa memastikan bahwa tidak sesuai dengan kriteria inklusi kalian. Yang pertama adalah kalau misalnya dia menggunakan email yang sama, dan nanti perseptor kalian nanya ini mana kuesionernya, mana tabel script tabel Excel sheet-nya, ketahuan nanti emailnya sama semua, timestamp-nya itu juga mirip semua. Terus kalian mau hapus, fine, nggak apa-apa, kalian hapus silahkan. Nah, tapi nanti pada saat kalian hapus, permasalahan yang kedua adalah masuk dalam pertanyaan kamu, menghindari bias. Jadi begini, nanti yang terjadi adalah loh kok nggak signifikan, loh kok nanti validitas reliabilitasnya jelek. Nah, itu biasanya adalah karena orang-orang yang mengisi kuesioner kalian itu nggak sesuai. Jadi, balik ke penelitian kuesioner PSP, pengetahuan sikap perilaku. Gua ingin kuesioner gua itu diisi hanya oleh orang-orang dengan pengetahuan SMA ke atas misalnya. Nah, kalau misalnya kalian menyusun kuesioner dengan SMA ke atas, maka kuesioner kalian akan menggunakan bahasa yang mungkin hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang lulus SMA. Orang-orang yang lulus SD misalnya nggak akan paham mungkin. Nah, orang-orang tersebut akan menjadi outlier dalam penelitian kalian, sehingga itu akan menjadi bias. Orang-orang itu yang akan menjadikan penelitian kalian nggak signifikan, penelitian kalian kok jadi nggak bagus. Nah, itu adalah alasannya. Sehingga sebisa mungkin, ya kalau mau pakai jasa kuesioner silahkan. Pastikan aja itu memang reliable. Dan kalau misalnya kalian pakai jasa kuesioner dan dia nggak reliable, nggak valid, nggak signifikan, ya kalian tahulah mengapa. Begitu. Oke. Kemudian, bias dalam penelitian itu ada banyak. Satunya tadi, bias populasi. Jadi, seleksi populasi dengan benar. Gitu. Yang kedua adalah bias dalam pada hasilnya. Jadi biasanya nanti kalian sebelum mengolah data, kalian nanti seenak jidat langsung menghapus data-data yang isinya 5 semua, atau isinya 1 semua, atau isinya 3 semua. Itu bisa langsung kalian hapus. Padahal bisa aja memang dia isinya 3 semua, 1 semua, atau 5 semua. Jadi bias yang terpenting yang perlu kalian cara menghindari bias, salah satu cara utama yang terpenting adalah menentukan metode inklusi, eksklusi, populasi umum, populasi convenient yang benar dan tepat. Jadi nanti mungkin aku sama Aldo akan mempertimbangkan lagi apakah kita perlu membuat webinar menggunakan bagaimana cara menentukan metode penelitian yang benar, bagaimana cara menghitung jumlah sampel yang benar. Sehingga kalau misalnya jumlah sampel kalian terpenuhi dan metode kalian sudah benar-benar paten banget, sudah sangat sahih banget, maka itu biasanya bias kalian akan terhindari. Jadi walaupun hasil kalian tidak signifikan, itu nggak apa-apa. Karena jumlah sampel kalian terpenuhi, dan memang kalian sudah menghindari bias-bias yang ada. Seperti itu. Karena, kembali lagi, data yang tidak signifikan, itu bukan berarti data yang jelek. Itu berarti memang temuan kalian aja, yang pada saat itu memang yang harus kalian jelaskan mengapa dia tidak signifikan. Seperti itu.
Aku rasa sudah itu yang aku bisa share ya, Aldo ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Gilbert atas jawabannya. Untuk pertanyaan sendiri sudah habis, Dok? Hmm. Oke. Iya. Jadi teman semua mungkin dari webinar ini aku mau reiterate beberapa poin penting lagi tadi ya. Mungkin dari yang pitfalls yang tadi dokternya bilang ya, terutama yang poin kelima yang mengenai pentingnya untuk komunikasi sama pembimbing itu juga. Tapi pas aku dengerin juga ini poin yang sangat bagus sekali yang dari dokter yang udah sampaikan. Tapi selain itu mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman sendiri ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dikumpulin ke aku aja mau via Zoom ini atau nanti PC lewat Line atau WA atau tempat lainnya. Nanti bisa aku compile, nanti aku bakal kasih ke dokter Gilbertnya untuk dijawab dan nanti aku bakal kasih ke teman-teman lagi. Tapi other than that, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Dr. Gilbert Sterling Octavius atas pemaparan materi yang sudah pastinya sangat membantu teman-teman angkatan 2019 kita ya, Dok. Selain itu, terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang sudah hadir. Dengan ini untuk webinarnya sendiri akan saya tutup. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan thank you teman-teman semua. Stay tune untuk webinar Cost to Doctor selanjutnya. Thank you semua. Terima kasih semuanya.